Selamat pagi, selamat siang maupun selamat malam. Apa kabar semuanya? Kali ini saya mau membahas salah satu buku, Filosofi Teras. Oke. Mungkin banyak yang bingung filosofi teras itu apa sih? Mungkin pernah dengar stoikisme. Nah, itu artinya adalah kalau di bahasa Indonesia kan stoik itu teras. Jadi filosofi teras adalah tentang stoik. Mungkin ada yang sudah pernah tahu atau mendengar kata-kata stoik. Stoik itu apa sih? Stoik itu apa, gimana sih? Stoik adalah istilahnya ya filosofi hidup. Menurutku filosofi teras sendiri atau stoikisme itu harus ada di setiap orang. Karena filosofi ini sangat realistis gitu. Salah satunya adalah mesti sering kan dengar quote ini, kita bisa mengontrol apa yang ada di diri kita dan kita tidak bisa mengontrol apa yang di luar diri kita. Nah, itu sudah termasuk stoik atau dalam filosofi teras, stoikisme. Jadi kita bisa mengontrol diri kita nih, tapi kita nggak bisa mengontrol omongan orang lain tentang kita. Nah, kita harus aware itu, sadar itu. Nah, itu udah stoik sebenarnya. Tapi ternyata banyak apa yang ada di stoik sendiri. Nah, di buku ini dijelaskan ya lumayan detail ya. Nih, sejarah tentang filosofi teras. Kira-kira 300 tahun sebelum Masehi atau sekitar 2300 tahun yang lalu, seorang pedagang kaya dari Siprus, sebuah pulau di selatan Turki bernama Zeno, melakukan perjalanan dari Punisia ke Pireus dengan kapal laut melintasi Mediterania. Zeno membawa barang dagangan khas daerah Punika, yaitu semacam pewarna tekstil berwarna ungu yang sangat mahal yang sering dipakai untuk membawa jubah raja-raja. Oke. Malang tidak bisa ditolak. Kapal yang ditumpangi Zeno karam. Zeno tidak hanya kehilangan seluruh barang dagangannya yang teramat mahal, tetapi ia juga terdampar di Athena. Ini tentunya sebuah cobaan yang besar. Tidak hanya kehilangan harta benda, tapi juga harus menjadi orang asing yang luntang-luntung di kota bukan rumahnya. Suatu hari di Athena, ia pergi mengunjungi sebuah toko buku yang menemukan sebuah buku filsafat yang menarik hatinya. Ia bertanya kepada si pemilik toko buku, di manakah ia bisa bertemu dengan filsuf-filsuf seperti penulis buku itu. Kebetulan saat itu melintaslah Krates, seorang filsuf alias Sainik, dan seorang penjual buku menunjuk kepadanya. Zeno pun pergi mengikuti Krates untuk belajar filsafat darinya. Nah, itu sejarah sedikit tentang asal-usul stoikisme. Nah, tujuan stoikisme atau filosofi teras. Oke. 1. Hidup bebas dari emosi negatif, sedih, marah, cemburu, curiga, baper, dan lain-lain. Ketentraman ini hanya bisa diperoleh dengan memfokuskan pada hal yang bisa kita kendalikan. Kita tidak membahas lebih lanjut bagian-bagian berikutnya. Mungkin yang poin ini saya sedikit bukan kontra ya, mungkin lebih berkompromi lagi. Iya, kita sebagai manusia selalu berusaha menghindari rasa sakit, menghindari hal-hal yang negatif. Tapi menurut saya pribadi, tidak akan ada sehat kalau nggak ada sakit. Jadi sehat dan sakit itu adalah suatu hal yang tidak dipisahkan. Jadi ya, kalau kita memang merasa lagi sakit, ya udah, kita lagi sakit, terima. Dan bagaimana caranya kita bisa sembuh, sehat. Nah, sama dengan halnya rasa marah, rasa sedih. Kita nggak bisa nggak sedih, pasti kita akan merasa sedih gitu. Cuman, bagaimana kita merasakan sedih itu?
kita tidak boleh hanyut ke rasa sedih itu. Kita sadari, oh saat ini saya sedang sedih, tapi saya bisa mengontrol rasa sedih itu. Jadi tidak berlarut-larut seperti itu sih. Marah sama dengan marah. Saya marah, sadari kita sedang marah, tapi tidak larut dengan rasa marah tersebut. Gitu. Itu sih. Nah, kedua, hidup mengasah kebajikan, virtus. Ada 4 kebajikan utama menurut Stois: kebijaksanaan, wisdom, kemampuan mengambil keputusan terbaik dalam situasi apapun, keadilan, justice, memperlakukan orangnya dengan adil dan jujur, keberanian, courage, keberanian berbuat yang benar, berani berpegang pada prinsip yang benar. Ini bukan berani dalam makna sempit seperti benyali masuk kandang singa, tidak. Menahan diri, temperance, disiplin, kesadaran, kepantasan, dan kontrol diri, nafsu dan emosi. Nah, ini keren sih buku ini menurutku. Dan ini juga udah mega bestseller. Buku ini karya Henry Manampiring. Bagus bukunya. Mungkin yang mau belajar stoikisme bisa baca buku ini. Setelah saya baca buku ini, saya malah pengen baca lagi buku-buku karya Marcus Aurelius, karena Marcus Aurelius sendiri adalah salah satu raja yang mengamalkan atau yang melakukan stoikisme atau melaksanakan filosofi teras. Seorang raja loh. Sebijaksana apa dia? Saya sedikit pengen belajar, baca buku dia. Judulnya kalau nggak salah Meditation, karya Marcus Aurelius. Cuman saya belum beli. Masih banyak buku yang belum dibaca. Ini oke, pokoknya ini salah satu buku yang istilahnya kalau kalian pengen belajar lebih, kayaknya ini harus dibaca semua orang deh, biar paham bagaimana kita menyikapi kegagalan, kita menyikapi keberhasilan pun kita juga harus tahu. Kadang orang berhasil merasa jumawa, orang gagal merasa lebih rendah, kan kayak gitu. Nah, kayaknya ini bagus nih. Nah, di sini saja tuh filsafat Yunani maupun untuk mental tangguh masa kini. Ya, ibaratnya zaman sekarang kan kita kayak gitu, untuk cepat, harus berhasil. Padahal kan nggak harus berhasil juga kan. Kita gagal, ya nggak apa-apa, kan gitu ya. Ah, ini salah satu bukunya. Oke, silakan. Nah, kalau mungkin ada yang kenal saya mau pinjam bukunya, silakan sih. Saya berkenan kalau ada yang mau pinjam. Silakan, nggak apa, tapi ingat dirawat dan dibalikin. Oke. Terima kasih, sampai sini dulu. Ini review buku, salah satu buku yang bagus menurut saya. Oke, terima kasih, bye.